mengalami perjalanan hidup dengan penuh sukacita dan tawa, dia diancam, dia difitnah, bahkan mencapai garis akhir. Siapa yang tahu jalan ke surga? Hanya Yesus. Bahwa hidup yang kekal dikaruniakan Tuhan kepada setiap orang percaya kepada Tuhan. Kau mendengar seruanku, yang telah mencapai garis akhir ibadah pemakaman, bahkan di tengah duka cita yang belum janji Kristus yang lebih berhak, itu tak ada lagi waktu terlambat sudah oleh setiap hati kami. dalam seluruh kehidupan kami. Baik ketika kami mengalami perjalanan hidup dengan penuh sukacita dan tawa, terlebih ketika keluarga bahkan jemaat-Mu Mahanai mengalami duka cita yang luar biasa. Engkau sungguh tidak meninggalkan mereka, tetapi Engkau ada terus menghibur dan menguatkan mereka. Di malam ini Tuhan, kembali firman-Mu hendaklah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam yang ketiga, yang keempat secara khusus pada ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8. Demikian tertulisnya firman Tuhan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada hari itu. Bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangan. Dari dua ayat pembacaan firman Tuhan ini, saya mengangkat tema mengakhiri, mencapai garis akhir, dan memelihara iman. Mahkota kebenaran telah tersedia. Saya yakin dalam perjalanan kehidupan kita hari lepas hari, kita paling banyak dan sering menyaksikan dalam hidup ini yang namanya pertandingan. Kalau saya tanya bapak-bapak, pertandingan apa yang paling disuka? Pasti sepak bola ke kiri sama dengan leher. Nah, apakah ketika kita menyaksikan pertandingan semua yang ikut bertanding itu menang? Pasti tidak. Ada yang kalah. Ya. Pertandingan olahraga misalnya. Dan sesungguhnya kalau kita mau jujur dalam realitas perjalanan kehidupan kita ini, kita pun diibaratkan sebagai pertandingan. Kita hidup. Apa maknanya bagi orang percaya ketika bertanding dalam iman? Kita sebagai orang percaya mesti memahami bahwa hidup ini sendiri adalah pertandingan. Tapi pertanyaannya ialah pertandingan yang seperti apa? Ya. Saya tahu kemarin mungkin sekitar jam sebegitu merefleksikan almarhumah Bapak Simon Paloan. Di saat itu dia sedang bertanding dan akhirnya dia mencapai garis finish. Ya. Pasti semua kaget secara tiba-tiba. Kalau almarhumah siapkan diri. Dan saya yakin almarhumah juga selama hidupnya di usia indahnya, usia lanjutnya, dia juga terus mempersiapkan dirinya. Nah, karena itu Bapak Ibu perkabungan yang terkasih, pertandingan seperti apakah bagi kita orang-orang percaya di dalam menjalani kehidupan ini? Saya mengajak kita untuk melihat kekuatan dari firman Tuhan yang kita baca dari dua ayat. Yang pertama di ayat ini ada 3 kata penting dalam tulisan Paulus. Mengakhiri yang baik pertandingan, telah mencapai garis akhir, dan telah memelihara iman. Rasul Paulus menjelaskan bahwa ia sendiri yang mengambil keputusan untuk menyudahi pertandingan yang baik. Sekalipun ada banyak hal yang Paulus alami dalam penginjilan yang ia lakukan. Bagaimana Rasul Paulus dalam penginjilannya, ia dipukul, dia diancam, bahkan dipenjarakan. Tetapi dalam pandangan Paulus, apa yang dia mau, dia diancam, dia difitnah, bahkan sampai dipenjarakan. Bagi Paulus, semua itu baik. Karena ia mengabdikan dirinya bagi Kristus. Ia hidup untuk Kristus dan penuh dengan kesenangan di dunia. Tetapi Rasul Paulus lebih memilih Kristus, dan ini yang ia katakan suatu pertandingan yang baik.
Bukankah Rasul Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan? Kenapa Rasul Paulus bisa mengatakan ini dalam keyakinan imannya? Bapaknya dia hanya mengabdikan dirinya kepada Kristus, sehingga dia katakan bagiku hidup adalah Kristus, bahkan mati ketika pun saya mati adalah sebuah keuntungan. Siapa yang tidak suka untung? Ya, jangan untung ratu itu hanya saya yang punya. Ya, siapa yang tidak suka? Semua kita mau keuntungan. Dalam mengakhiri pertandingan yang baik. Pertanyaan bagi kita, bagaimana dengan kita? Seperti apa pandangan kita tentang hidup ini? Pasti kita akan katakan bahwa hidup kita juga suatu pertandingan yang baik. Dan kalau kita sudah memulai pertandingan yang baik ini bersama dengan Tuhan, maukah Bapak Ibu juga seperti Paulus mengakhirinya di dalam Tuhan? Saya sangat meyakini bahwa almarhumah terkasih kita, Oma, sudah mengakhiri pertandingannya yang baik. Sangat baik. Ia telah berjuang untuk keluarga yang ia sayangi dan cintai. Ia memiliki semangat hidup yang sangat tinggi untuk keluarga terkasih. Pasti terpelihara dalam penjagaan dan pemeliharaan Tuhan. Sedikit saya menoreh catatan ketika saya masih pelayanan di mana-mana. Almarhumah, bahkan ketika masa COVID terjadi, almarhumah itu memaksa anaknya untuk tetap mau ke gereja, sementara saat itu lansia dilarang. Jadi bagaimana dia memaknai yang Tuhan karuniakan kepadanya? Dan saya yakin anak-anak, anak mantu, cucu dan cicit melihat bagaimana perjuangan almarhumah selama hidup, bagaimana perjuangan ketika membesarkan anak-anak sampai bisa menjalani kehidupan di tengah keluarga masing-masing. Silakan keluarga memberi kesaksian selama hidupnya. Karena itu keluarga, Tuhan akan selalu ada bersama. Dan ke depannya pasti dia katakan mencapai garis akhir dan memelihara iman. Artinya Paulus tidak menyerah di tengah jalan. Tidak. Ia berusaha mencapai garis finish. Kalau masalah itu biasa. Tetapi bagaimana berusaha untuk mencapai tujuan hidup kita? Tujuan hidup Paulus adalah menyebarkan Injil Yesus sampai garis akhir ini. Pertanyaan bagi kita Bapak Ibu, apa yang menjadi tujuan fokus hidup kita ketika sampai hari ini Tuhan masih beri kita nafas gratis? Ya. Apakah kita sudah memaknai tentang Yesus yang mati, Yesus yang bangkit, Yesus yang telah naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagiku dan bagi kita semua? Apakah ini kita berikan? Ataukah ini cukup bagiku saja? Paulus mengalami ini dan dia sampaikan kepada Timotius. Kalau Bapak Ibu kita akan mempertanggungjawabkan ditanya, Erikson Luci, sudah berapa orang yang kau beritakan tentang Injil? Ya, kita akan ditanya baik-baik. Ya, karena proyek tidak ada keselamatan di luar daripada Yesus. Itu yang harus kita ingat. Harus berani menyampaikan. Siapa yang tahu jalan ke surga? Hanya Yesus. Karena Yesus dari surga. Ya. Yesus bilang, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui. Luar biasanya ketika kita mencapai kalau kita melalui. Dan kata telah berarti sudah terjadi dan hidup untuk kemuliaan Tuhan. Maka mari kita menjaganya dengan baik. Iman kita harus bertumbuh dan bertumbuh. Hidup
hidup manusia di bumi ini ada awal dan pasti ada akhir. Ya, sudah jika ini segala macam, ya. Atau dia segera berbuat baik, tidak ada. Kita hanya mengetahui awal kehidupan kita. Berbicara tentang mahkota kebenaran, mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan, mahkota sukacita, dan tentu saja ada mahkota yang tidak fana. Semuanya disebutkan dalam firman Tuhan sebagai bagian dari kehidupan orang percaya di dalam Kristus. Dan sebenarnya menggambarkan sesuatu yang diberikan untuk kemenangan dalam pertandingan. Bukankah setiap orang yang bertanding lalu dia menang, dia mendapatkan hadiah, mendapatkan piala, bahkan biasa sampai mendapatkan mahkota? Suatu keyakinan yang kokoh bahwa ia menerima segala sesuatu yang dijanjikan Tuhan bagi orang percaya. Jadi orang percaya pun, orang Kristen pun yang percaya kepada Yesus, yang mati di dalam Kristus, yang sampai pada garis finish, garis akhir kehidupan. Mau pakai mahkota? Mau? Yang mau itu saja yang bicara, yang lain diam itu masih bergumul. Ya, masih ragu-ragu. Oh, bahwa hidup yang kekal dikaruniakan Tuhan kepada setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi, mahkota kehidupan yang kekal ini hanya diberikan kepada orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Masih ada orang yang tidak percaya sama Yesus, coba lihat kiri kanannya baru bilang percaya Yesus supaya dapat mahkota. Siapa tahu ada orang Kristen tidak yakin ini. Bahaya ini. Harus yakin. Ya, sudah baik. Ya. Nats pembimbing kita tadi menjelaskan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan mereka. Tidak ada seorang pun yang bisa merebut mereka. Ketika kita sudah menjadi anak-anak Kristus. Almarhumah Ibu Berta Buras sampai telah finish pada hari Senin kemarin. Tanggal berapa itu kan? 10 ya? 10. Telah finish. Telah finish. Tapi hidup keluarga, anak-anak, anak mantu, cucu dan cicit, dan kita semua akan terus berlanjut. Atau ada yang mau finish nih juga? Ya, belum ada yang mau finish. Tunggu, ada waktunya. Ya, ada waktunya. Pelihara iman, terus bertanding di tengah dunia. Tuhan Yesus katakan dalam Ibrani 13 ayat 15, aku sekali-kali tidak akan mengabaikan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Keluarga, anak-anak, cucu dan cicit, lanjutkan hidup bersama Tuhan. Kita juga semua mari kembali melanjutkan kehidupan yang Tuhan karuniakan, supaya kelak kita juga boleh mencapai garis akhir dan memelihara iman. Firman Tuhan sekali lagi, aku sekali-kali tidak akan mengabaikan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Roh Kudus menolong kita semua. Melewati badai yang besar.
Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi, bersama-Mu aku menang. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi, bersama-Mu aku menang. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi, bersama-Mu aku menang. Berdiam di kesunyian, di keheningan bait-Mu Bapa, tanpa kata dan tanpa bahasa, hanya menunggu Engkau Tuhan. Aku berdiam Di kesunyian, di keheningan bait-Mu Bapa,
karunia-Mu yang sungguh besar dialami oleh keluarga almarhumah Ibu Berta Burasampai, bahwa selama 3 malam berturut-turut ketika keluarga mengalami duka cita, Engkau sungguh hadir bagi mereka. Melalui pemberitaan firman-Mu yang terus diberitakan oleh hamba-hamba-Mu, bahkan pada hari esok pun, bahkan rencana pemakaman pada hari Jumat. Terlebih juga melalui kehadiran kami sebagai saudara bersaudara, sebagai satu persekutuan jemaat-Mu Mahanaim, sebagai kerukunan-kerukunan, bahkan kasih turusana sang torayan tetangga bertetangga, bahkan handai tolan berlomba di dalam perjalanan kehidupan dengan iman percaya kami. Ini yang akan lebih dahulu dialami oleh almarhumah orang tua terkasih kami Ibu Berta Burasampai, yang telah mencapai garis finish kehidupan dalam usianya yang lebih Terima kasih Tuhan Yesus. Biar masih panjang perjalanan kehidupan yang telah Ia lakukan dan telah Ia lalui selama Ia hidup bersama anak-anak mantu, cucu dan cucu, adalah sebuah perjalanan kehidupan yang sungguh memberi makna, terlebih memberi makna bagi anak-anak mantu dan cucu-cucu. Mereka bersyukur Tuhan telah menyatakan sosok seorang ibu yang luar biasa dalam kehidupan mereka, yang telah mendidik, membesarkan mereka, bahkan menjadikan mereka sebagai orang-orang yang mampu bertanggung jawab di tengah dunia ini, yang akan terus melanjutkan perjalanan kehidupan tanpa terus berlanjut. Karena itu kami meyakini melalui kebenaran firman bahwa Engkau tidak sekali-kali akan meninggalkan mereka, tetapi Engkau akan bersama dengan mereka untuk melanjutkan perjalanan kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau juga telah menolong anak-anak yang kini boleh tiba dengan penuh selamat. Bahkan salah seorang keluarga anak kasih yang masih dalam perjalanan, kiranya juga Engkau akan mengantar dan tibahkan dengan selamat pada malam hari ini. Kepada kekasih-kekasih-Mu, Majelis Jemaat-Mu Mahanaim bersama dengan Ibu Pendeta Joy Sandri Meusu, untuk menata dan mengatur pelayanan penghiburan sehingga sampai pada malam ibadah pemakaman, bahkan di tengah duka cita yang belum juga mereka selesaikan, tiba-tiba pada kemarin malam pun mereka kembali Jemaat-Mu Mahanaim harus mengalami duka cita. Kami serahkan seluruh rumpun keluarga Insinyur Simon P. Paloan. Rencana ibadah penghiburan pun di malam yang kedua ini, biarlah juga Tuhan mempersiapkan seluruh penatua dan diaken yang bertugas di sana, bahkan pelayan Tuhan yang hendak memberitakan firman Tuhan, bahkan kami yang ada di sini juga Tuhan pelihara. Terima kasih Bapa di surga. Seluruh kehidupan kami malam ini kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau Allah yang terus berperkara, Engkau Allah yang menolong, Engkau Allah yang memberkati, dan Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kehidupan keluarga dan kami semua. Engkau yang menolong kami melewati malam yang panjang, malam yang gelap, ketika sebentar kami hendak kembali di tengah kehidupan keluarga dan rumah tangga kami masing-masing untuk melanjutkan hidup yang Tuhan karuniakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni salah dosa kami. Ini kami yang berdoa, ini kami yang bersafaat. Di dalam keampunan-Mu ya Kristus Tuhan, kami datang mengucap syukur. Amin. Hidupku dan kalimat-kalimat selanjutnya. Tuhan hari ini
penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan. Jangan-jangan Bapak yang melatih. Kita akan mengakhiri ibadah penghiburan kita malam ini dengan penuh kasih mari. Kita buka nyanyian halaman 25. Halaman 25 pada nomornya yang ke-60. Ku berserah kepada Allahku bait 1 dan 4. Kepada Allahku
Pergilah, kembalilah dalam kehidupanmu, dalam perjuangan dan perlombaan, dalam iman percayamu, supaya engkau bisa mencapai garis akhir, garis finish, dan engkau akan memperoleh mahkota kemuliaan. Arahkan seluruh hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kaum keluarga, menyertai kamu sekalian, kini dan selama-lamanya. Amin. Silahkan duduk, ibadah kita selesai. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah nonton video ini. Bantu like dan share videonya ya. Yang belum subscribe channelnya, ayo di subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari SSJ. Karena subscribe itu gratis.